dalam soal pemain naturalisasi. PSSI tampaknya masih akan berpikir ya untuk bisa menambah ya setelah kemarin 2 pemain sudah diambil sumpah, maka ke depan mungkin ada 2 lagi yang akan datang untuk dinaturalisasi. 2 pemain ini akan tersedia pada saat akan melakoni FIFA ASEAN Cup pada bulan September atau paling tidak di Piala Asia itu akan beredar dan mungkin akan OTW ya ke sini. Di bawah langit merah putih kita berdiri tanpa gentar. Satu mimpi di dalam hati membawa nama bangsa besar. PSSI dalam skenario ini tidak mau lagi setengah-setengah. John Hertman disiapkan untuk memaksimalkan skuad naturalisasi dan diaspora terbaik, sementara 3 pemain baru, Pascal Struijk, Laurin Ulrich, dan Dean Zandbergen, menjadi nama yang diproyeksikan sebagai tambahan kekuatan. Kalau seluruh proses resmi bisa berjalan dan para pemain terbaik tersedia, FIFA ASEAN Cup bukan lagi sekadar turnamen pemanasan. Ini bisa menjadi langkah pertama menuju proyek besar Garuda, juara ASEAN, semakin kuat di AFC 2027, lalu memburu mimpi Piala Dunia 2030. Kalau 3 pemain baru ini benar-benar bisa bergabung, apakah Garuda sudah cukup kuat untuk menjadi juara FIFA ASEAN Cup? Tulis di komentar. Garuda Full Power. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Karena FIFA ASEAN Cup hanyalah awal. Setelah itu Garuda harus naik level menuju AFC 2027 dan target besar Piala Dunia 2030. Dalam skenario ini, PSSI mulai melihat FIFA ASEAN Cup sebagai momentum penting untuk membangun wajah baru timnas Indonesia. Setelah berbagai evaluasi dilakukan, John Hertman mendapatkan tantangan besar untuk menyatukan pemain lokal, naturalisasi, dan diaspora menjadi sebuah skuad yang memiliki identitas permainan yang jelas. Bukan hanya mengumpulkan pemain dengan nama besar, tetapi menciptakan tim yang memiliki kedalaman dan mampu bersaing selama turnamen berlangsung. Salah satu bagian paling menarik adalah kemungkinan hadirnya 3 pemain baru, yaitu Pascal Struijk, Laurin Ulrich, dan Dean Zandbergen. Jika suatu saat seluruh proses resmi mereka berhasil dan mereka memenuhi syarat untuk membela Indonesia, ketiganya dapat memberikan opsi tambahan bagi Hertman. Struijk bisa menjadi alternatif untuk memperkuat pertahanan, Ulrich memberikan variasi kreativitas di lini tengah, sedangkan Zandbergen bisa memperkaya pilihan di sektor serangan. Namun Hertman tidak boleh hanya melihat nama. Semua pemain harus membuktikan diri. Pemain naturalisasi yang sudah ada harus mempertahankan performa. Pemain diaspora harus menunjukkan kesiapan ketika dipanggil. Pemain lokal harus terus bersaing. Dan pemain baru harus mampu beradaptasi dengan sistem yang diterapkan Hertman. Inilah yang membuat konsep skuad full naturalisasi menjadi menarik dalam cerita ini. Bukan berarti seluruh pemain harus dimainkan secara bersamaan, tetapi Hertman memiliki lebih banyak pilihan untuk menghadapi situasi pertandingan. Ketika lawan bermain bertahan, ia membutuhkan pemain kreatif untuk membuka ruang. Ketika lawan menekan tinggi, diperlukan pemain yang mampu keluar dari tekanan. Ketika pertandingan memasuki menit-menit akhir, ia membutuhkan pemain pengganti yang bisa mengubah tempo. Dalam skenario ini, PSSI akhirnya mengarahkan seluruh perhatian kepada satu target utama, yaitu membawa Garuda menjadi juara FIFA ASEAN Cup untuk pertama kalinya. Karena target tersebut dianggap sangat penting, John Hertman dikisahkan mendapatkan kesempatan untuk memaksimalkan seluruh pemain terbaik yang tersedia, termasuk para pemain naturalisasi dan diaspora yang berkarir di luar negeri. Namun istilah full naturalisasi di sini bukan berarti semua pemain harus berasal dari proses naturalisasi. Maksudnya adalah memaksimalkan seluruh pemain naturalisasi yang memenuhi syarat, kemudian menggabungkannya dengan pemain lokal terbaik untuk membentuk skuad paling kompetitif. Di lini belakang, Hertman bisa mengandalkan nama-nama seperti Jai Itzes, Mees Hilgers, Justin Hubner, Kelvin Verdonk, Kevin Dix, dan Jordi Amat sebagai bagian dari pengalaman dan kedalaman pertahanan. Dalam skenario ini, mereka menjadi fondasi penting untuk menghadapi pertandingan dengan tekanan tinggi. Jika Pascal Struijk suatu saat benar-benar menyelesaikan seluruh proses resmi dan memenuhi syarat membela Indonesia, ia juga dapat menjadi opsi tambahan untuk memperkuat lini belakang. Kehadirannya tentu akan membuat persaingan semakin ketat karena Hertman memiliki lebih banyak pilihan untuk menentukan kombinasi back yang paling sesuai dengan lawan. Kemudian di lini tengah, Indonesia memiliki sejumlah pemain dengan karakter berbeda seperti Tom Haye, Ivar Jenner, Nathan Choyaon, dan Joey Plupesi. Hertman bisa mengombinasikan pemain yang kuat dalam distribusi bola dengan pemain yang memiliki mobilitas tinggi. Dalam situasi pertandingan tertentu, Laurin Ulrich, jika kelak memenuhi seluruh persyaratan resmi dan tersedia untuk Indonesia, dapat menjadi salah satu opsi tambahan dalam skenario ini. Kreativitas dan kemampuan bermain di ruang antar lini bisa menjadi alternatif ketika Garuda menghadapi lawan yang memilih bertahan rapat. Sementara di lini depan, Hertman mempunyai sejumlah pilihan seperti Ragnar Orat-Mangoen, Rafael Struijk, Ulla Romeni, dan Eliano Reijnders. Masing-masing memiliki karakter berbeda sehingga pelatih dapat mengubah pendekatan permainan sesuai kebutuhan. Jika Indonesia membutuhkan kecepatan, kombinasi tertentu bisa digunakan. Jika membutuhkan pemain yang mampu membuka ruang, komposisi lain dapat diterapkan.
Dan jika pertandingan membutuhkan gol di menit-menit akhir, Hertman masih memiliki pilihan dari bangku cadangan. Kemudian muncul nama ketiga yang menjadi bagian dari skenario tambahan, yaitu Dean Zandbergen. Jika proses resmi naturalisasi dan kelayakannya benar-benar terpenuhi, ia dapat menjadi opsi tambahan di lini serang. Artinya, tiga nama yang selama ini menjadi pembahasan, Pascal Struijk, Laurin Ulrich, dan Dean Zandbergen, bisa memberikan Hertman tambahan pilihan di tiga sektor berbeda. Tetapi tentu saja, ketiganya belum bisa dianggap sebagai pemain timnas Indonesia sampai seluruh proses resmi benar-benar selesai. Dengan komposisi seperti ini, Hertman tidak harus memaksakan satu starting 11 untuk seluruh pertandingan. Justru ia dapat melakukan rotasi berdasarkan lawan. Ketika menghadapi Malaysia, misalnya, Hertman bisa mengutamakan keseimbangan pertahanan dan kekuatan duel. Saat menghadapi Singapura, kreativitas dan kesabaran dalam membongkar pertahanan menjadi sangat penting. Sedangkan menghadapi Bangladesh, Hertman dapat menguji kedalaman skuad sekaligus memberikan kesempatan kepada pemain yang membutuhkan menit bermain. Strategi tersebut menjadi penting karena target PSSI dalam skenario ini bukan sekadar lolos dari fase grup. Targetnya adalah trofi. Garuda harus mampu melewati setiap pertandingan dengan konsisten dan menunjukkan bahwa skuad yang dibangun Hertman memang memiliki kualitas untuk bersaing sampai pertandingan terakhir. Dan jika Indonesia berhasil melaju jauh, kualitas bangku cadangan juga akan menjadi sangat menentukan. Bayangkan pertandingan memasuki menit ke-70 dengan skor masih imbang. Hertman bisa memasukkan pemain dengan karakter berbeda untuk mengubah tempo. Pemain yang awalnya disimpan sebagai cadangan justru bisa menjadi penentu kemenangan. Disinilah kedalaman skuad naturalisasi dan diaspora benar-benar diuji. Namun proyek ini tidak berhenti setelah trofi berhasil diraih. Justru kemenangan di FIFA ASEAN Cup dalam skenario ini akan menjadi pondasi awal menuju AFC 2027. Hertman akan mendapatkan pengalaman, data, dan gambaran yang lebih jelas mengenai pemain mana yang mampu bermain dalam sistemnya. Dari sana, skuad bisa kembali diperbaiki sebelum menghadapi lawan-lawan Asia yang memiliki kualitas lebih tinggi. Setelah AFC 2027, perjalanan semakin panjang menuju kualifikasi Piala Dunia 2030. Karena itu, setiap pemain yang masuk dalam proyek Garuda harus memiliki visi jangka panjang. Bukan hanya siap bermain hari ini, tetapi mampu berkembang dan mempertahankan performa dalam beberapa tahun ke depan. Pada akhirnya, kekuatan Garuda dalam skenario ini bukan hanya berasal dari satu atau dua pemain. Jai Itzes, Mes Hilgers, Justin Hubner, Kevin Dix, Kelvin Verdong, Tom Haye, Ivar Jenner, Nathan Choyaon, Ragnar Oratmangun, Rafael Struijk, Ula Romeni, dan seluruh pemain lainnya harus menjadi bagian dari satu kesatuan. Jika tiga pemain baru seperti Pascal Struijk, Laurin Ulrich, dan Dean Zandbergen benar-benar dapat bergabung setelah memenuhi seluruh proses resmi, maka persaingan dan kedalaman skuad akan semakin besar. Dan sekarang pertanyaannya semakin jelas. Apakah skuad terbaik Garuda dengan kombinasi pemain naturalisasi, diaspora, dan lokal ini akhirnya mampu membawa Indonesia meraih gelar juara FIFA ASEAN Cup untuk pertama kalinya? Karena kalau targetnya benar-benar trofi, tidak ada lagi ruang untuk bermain setengah hati. Semua pemain harus siap bertarung, semua strategi harus matang, dan seluruh skuad harus bergerak dengan satu tujuan, membawa Garuda ke puncak. Dengan kedalaman seperti itu, setiap pertandingan FIFA ASEAN Cup bisa menjadi laboratorium bagi Hertman untuk menemukan kombinasi terbaik. Dan targetnya tetap jelas. PSSI ingin Garuda mengejar juara. Tetapi justru disinilah FIFA ASEAN Cup memiliki arti yang lebih besar. Turnamen ini bisa menjadi tahap pertama untuk menguji apakah fondasi baru Garuda benar-benar siap dibawa ke level berikutnya. Setelah turnamen selesai, Hertman dapat melakukan evaluasi menyeluruh. Pemain mana yang konsisten, kombinasi mana yang paling efektif, posisi mana yang masih membutuhkan tambahan kualitas. Semua jawaban tersebut akan menjadi bahan untuk mempersiapkan skuad menghadapi AFC Piala Asia 2027. Di level Asia, tantangannya tentu jauh lebih berat. Indonesia membutuhkan pemain yang sudah memahami sistem, memiliki chemistry, dan terbiasa bermain dalam tekanan tinggi. Karena itu, pengalaman yang didapat dari FIFA ASEAN Cup menjadi sangat penting. ASEAN menjadi tempat membangun fondasi. Asia menjadi tempat menguji fondasi tersebut. Dan setelah itu, proyek semakin diarahkan menuju target besar berikutnya, yaitu kualifikasi Piala Dunia 2030. Artinya, Hertman harus berpikir jauh lebih panjang. Ia tidak hanya mencari pemain untuk memenangkan pertandingan hari ini, tetapi juga membangun generasi yang bisa tetap kompetitif beberapa tahun ke depan. Pemain senior bisa menjadi pemimpin. Pemain di usia produktif menjadi tulang punggung. Pemain muda dikembangkan untuk masa depan. Sementara pemain naturalisasi dan diaspora memberikan tambahan kualitas serta pengalaman internasional. Jika semuanya bisa menyatu, maka Garuda tidak hanya mempunyai 11 pemain utama. Garuda mempunyai kedalaman. Dan kedalaman itulah yang bisa menjadi pembeda ketika menghadapi pertandingan-pertandingan penting. Jadi dalam skenario ini, FIFA ASEAN Cup bukan sekadar tujuan akhir. Ini adalah langkah pertama dari sebuah proyek panjang. Trofi ASEAN menjadi target awal, AFC 2027 menjadi ujian peningkatan level, dan 2030 menjadi target terbesar yang ingin dikejar. 3 pemain baru hanyalah salah satu bagian dari puzzle.
Skuad naturalisasi adalah bagian lainnya. Dan John Hartman harus menjadi sosok yang menyatukan semuanya menjadi satu kekuatan. Karena pada akhirnya, Indonesia tidak membutuhkan sekadar skuad yang terlihat hebat di atas kertas. Indonesia membutuhkan tim yang benar-benar mampu memenangkan pertandingan di lapangan. Kalau kita lanjutkan alur ini, FIFA ASEAN Cup 2026 bisa menjadi babak awal dari proyek besar John Hartman bersama Garuda. Turnamen ini memang penting karena Indonesia berpeluang menggunakan pemain terbaik yang tersedia, mengingat ajang tersebut berada dalam kalender FIFA. PSSI juga memang memasang harapan agar prestasi Indonesia bisa maksimal di turnamen tersebut. Dalam skenario ini, targetnya tidak boleh setengah-setengah. Indonesia harus memburu gelar juara. Setelah hasil yang mengecewakan di Piala AFF, FIFA ASEAN Cup menjadi kesempatan untuk menunjukkan bahwa Garuda mampu bangkit dengan wajah yang berbeda. Hartman harus memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menguji kombinasi pemain naturalisasi, diaspora, dan pemain lokal terbaik, sekaligus menemukan kerangka tim yang bisa dipertahankan untuk jangka panjang. Apalagi Indonesia berstatus sebagai tuan rumah dan berada di grup A bersama Malaysia, Singapura, dan India. Artinya, fase grup saja sudah menjadi ujian penting. Setiap pertandingan harus dimanfaatkan Hartman untuk melihat bagaimana skuadnya menghadapi karakter lawan yang berbeda. Pertandingan melawan Malaysia akan menguji mental dan duel antar pemain, Singapura membutuhkan kesabaran dalam membongkar pertahanan, sedangkan India akan menjadi kesempatan untuk menguji konsistensi permainan Garuda. Tetapi yang lebih penting adalah apa yang terjadi setelah FIFA ASEAN Cup. Jika Hartman berhasil menemukan kombinasi terbaik, hasil turnamen tersebut dapat menjadi dasar untuk membangun skuad menuju AFC Piala Asia 2027. Pemain yang tampil konsisten bisa dipertahankan, posisi yang masih lemah dapat diperkuat, dan pemain muda mulai diberikan pengalaman lebih besar. Jadi, turnamen ini bukan sekadar mengejar trofi, tetapi juga menjadi tempat untuk menemukan fondasi tim yang akan digunakan dalam menghadapi level Asia. Dan setelah 2027, pandangan harus semakin jauh menuju kualifikasi Piala Dunia 2030. Hartman tidak bisa membangun tim hanya berdasarkan kebutuhan satu pertandingan. Ia harus memikirkan skuad yang bisa berkembang selama beberapa tahun. Pemain senior menjadi pemimpin, pemain di usia produktif menjadi tulang punggung, sementara generasi muda terus dipersiapkan sebagai penerus. Karena itulah, FIFA ASEAN Cup harus menjadi titik awal, bukan titik akhir. Jika Indonesia berhasil menjadi juara, trofi tersebut akan memberikan kepercayaan diri sekaligus momentum. Tetapi pekerjaan Hartman justru semakin besar setelah itu. Ia harus membuktikan bahwa keberhasilan tersebut bukan kebetulan, melainkan bagian dari perkembangan Garuda menuju level yang lebih tinggi. ASEAN menjadi tempat membangun mental juara. AFC 2027 menjadi ujian kualitas. Dan 2030 menjadi target terbesar. Jadi dalam cerita ini, PSSI tidak hanya mengejar satu trofi. Mereka sedang membangun sebuah perjalanan panjang. Dan kalau Garuda mampu mengawali semuanya dengan juara FIFA ASEAN Cup, maka kepercayaan terhadap proyek Hartman akan semakin besar. Sekarang pertanyaannya, mampukah Garuda memanfaatkan kesempatan bermain dengan kekuatan terbaik, mengalahkan Malaysia, Singapura, India, lalu mengangkat trofi di kandang sendiri? Kalau yakin Indonesia harus juara, tulis di komentar, Garuda juara ASEAN. Dalam skenario cerita ini, gelombang pemain naturalisasi mulai terasa semakin nyata. Nama Miliano Jonathans kembali menjadi sorotan karena potensinya sebagai salah satu senjata baru Garuda di sektor sayap dan lini serang. Setelah sebelumnya proses naturalisasinya menjadi perhatian publik, Miliano kini menjadi bagian dari proyek timnas dan dipandang sebagai salah satu pemain yang bisa memberikan kecepatan serta kreativitas dalam permainan. Namun perjalanan Miliano tentu tidak selalu berjalan mulus. Ia sempat mengalami cedera ACL yang membuatnya absen dari FIFA Series 2026, sehingga proses untuk kembali ke kondisi terbaik menjadi bagian penting dari perjalanannya bersama Garuda. Dalam skenario ini, kembalinya Miliano justru bisa menjadi kabar yang sangat dinantikan karena Hartman membutuhkan pemain dengan karakter eksplosif untuk memperkaya pilihan di lini depan. Dan sekarang perhatian mulai bergeser kepada 3 nama baru yang selama ini menjadi pembahasan, yaitu Pascal Struijk, Laurin Ulrich, dan Dean Zandbergen. Ketiganya belum bisa disebut sebagai pemain naturalisasi Indonesia secara resmi, tetapi nama mereka memang muncul dalam pemberitaan atau pembahasan mengenai potensi tambahan pemain keturunan. Jika dalam skenario ini ketiga pemain tersebut benar-benar masuk ke dalam proyek Garuda setelah seluruh proses resmi selesai, Hartman akan mendapatkan tambahan pilihan yang sangat menarik. Struijk bisa menjadi opsi untuk memperkuat lini pertahanan, Ulrich memberikan variasi kreativitas di lini tengah, sedangkan Zandbergen bisa menjadi tambahan kekuatan di lini serang. Bayangkan ketika Miliano kembali tersedia dan 3 pemain baru tersebut berhasil masuk ke dalam proyek. Hartman tidak hanya memiliki 1 atau 2 alternatif, tetapi mulai mempunyai kedalaman skuad di berbagai posisi. Pemain lama harus bersaing, pemain naturalisasi harus mempertahankan performa, sementara pemain baru harus membuktikan bahwa mereka memang layak mendapatkan tempat. Inilah yang membuat strategi Hartman menjadi semakin menarik. Ia bisa membangun tim berdasarkan kebutuhan pertandingan. Miliano bisa menjadi opsi untuk memberikan kecepatan dari sisi sayap. Ulrich dapat menjadi pilihan ketika permainan membutuhkan kreativitas. Zandbergen bisa menjadi alternatif di lini depan, sementara Struijk dapat memperkuat struktur pertahanan jika memang nantinya tersedia.
3 pemain, 3 karakter, dan 3 kemungkinan strategi baru. Tetapi PSSI dan Hertman tentu tidak boleh terburu-buru. Naturalisasi tetap membutuhkan proses resmi, sementara setiap pemain juga harus memenuhi persyaratan yang berlaku. PSSI sendiri sebelumnya pernah meminta publik bersabar terkait rumor pemain naturalisasi baru karena prosesnya melibatkan berbagai tahapan, termasuk mekanisme di DPR. Karena itu, FIFA ASEAN Cup dalam cerita ini bisa menjadi titik penting. Miliano Jonathans dan para pemain naturalisasi yang sudah tersedia dapat menjadi bagian dari kekuatan utama, sementara 3 nama baru menjadi kemungkinan tambahan untuk memperkuat fondasi skuad. Dan target akhirnya tetap sama. Garuda harus semakin kuat, memenangkan FIFA ASEAN Cup, lalu menjadikan turnamen tersebut sebagai fondasi menuju AFC 2027 dan perjalanan panjang menuju kualifikasi Piala Dunia 2030. Kalau seluruh kepingan ini benar-benar berhasil disatukan, pertanyaannya bukan lagi siapa yang akan dinaturalisasi, tetapi sekuat apa Garuda ketika semua senjata barunya berkumpul. Dalam skenario ini, John Hertman mulai menyiapkan strategi yang lebih matang untuk FIFA ASEAN Cup. Ia tidak ingin Garuda hanya mengandalkan nama besar pemain naturalisasi, tetapi ingin seluruh kekuatan tersebut menjadi satu sistem yang sulit dibaca lawan. Karena itu, persiapan Hertman akan berfokus pada 3 hal utama: kekuatan pertahanan, dominasi lini tengah, dan serangan cepat yang efektif. Di lini belakang, Hertman bisa membangun pertahanan yang lebih solid dengan pemain-pemain seperti Jai Itzes, Maes Hilgers, Justin Hubner, Kevin Dix, dan Kelvin Verdong. Tujuannya bukan sekadar bertahan, tetapi membuat garis pertahanan mampu mengontrol ruang dan segera melakukan transisi ketika bola berhasil direbut. Jika nantinya Pascal Struijk benar-benar tersedia setelah seluruh proses resmi selesai, ia bisa menjadi tambahan opsi yang membuat persaingan di sektor belakang semakin ketat. Kemudian di lini tengah, Hertman membutuhkan pemain yang mampu mengatur tempo. Tom Haye, Ivar Jenner, dan Nathan Choyaon dapat menjadi bagian dari opsi tersebut, sementara pemain dengan karakter lebih menyerang bisa diberikan kebebasan bergerak di antara lini. Strateginya adalah membuat lawan kesulitan menentukan siapa yang harus dijaga. Ketika satu pemain ditekan, pemain lain harus segera menjadi pilihan untuk menerima bola, lalu masuk ke sektor serangan. Disinilah Hertman bisa mengandalkan kecepatan pemain seperti Miliano Jonathans, Ragnar Oratmangoen, dan Ulla Romeni, tergantung kondisi dan pilihan taktiknya. Miliano, jika berada dalam kondisi siap bertanding, bisa memberikan opsi serangan dari sisi lapangan, sementara pemain lain dapat bergerak mencari ruang di belakang pertahanan lawan. Kunci strategi Hertman bukan menyerang secara membabi buta. Justru Garuda harus tahu kapan menekan dan kapan menunggu. Ketika lawan melakukan kesalahan dalam membangun serangan, Indonesia harus segera melakukan pressing. Tetapi ketika lawan berhasil melewati tekanan pertama, seluruh pemain harus kembali membentuk struktur pertahanan. Dengan cara tersebut, energi pemain bisa lebih terkontrol sepanjang pertandingan. Melawan Malaysia, Hertman bisa menekankan duel, transisi cepat, dan konsentrasi selama 90 menit. Melawan Singapura, pendekatannya bisa berbeda karena Indonesia mungkin membutuhkan kesabaran untuk membongkar pertahanan yang rapat. Sedangkan menghadapi Bangladesh atau India, Hertman dapat menggunakan pertandingan untuk menguji variasi taktik sekaligus kedalaman skuad. Yang paling menarik adalah kemungkinan penggunaan kartu as dari bangku cadangan. Jika pertandingan masih imbang memasuki menit ke-60 atau 70, Hertman dapat memasukkan pemain dengan karakter berbeda untuk mengubah tempo. Pemain cepat bisa masuk ketika lawan mulai kelelahan, gelandang kreatif dapat digunakan untuk membuka pertahanan, dan penyerang baru bisa menjadi ancaman tambahan di kotak penalti. Jadi, strategi, mematikan, Hertman dalam skenario ini bukan berarti bermain keras atau kasar, melainkan membuat lawan tidak nyaman sepanjang pertandingan. Tekanan ketika kehilangan bola, sirkulasi bola yang cepat, pergerakan tanpa bola, dan transisi yang agresif menjadi senjata utama. Namun semua strategi tersebut harus tetap disesuaikan dengan kualitas lawan. Hertman tidak boleh memaksakan satu pola untuk semua pertandingan. Justru kemampuan membaca pertandingan akan menjadi pembeda. Jika strategi awal tidak berhasil, ia harus berani mengubah formasi dan pemain. Dan kalau skuad naturalisasi, diaspora, serta pemain lokal terbaik benar-benar bisa berkumpul, FIFA ASEAN Cup akan menjadi kesempatan besar untuk menguji apakah proyek Hertman benar-benar berjalan. Targetnya bukan hanya lolos fase grup. Target PSSI dalam skenario ini adalah mengangkat trofi. Karena FIFA ASEAN Cup kemudian akan menjadi fondasi untuk tantangan yang jauh lebih besar. Piala Asia 2027 dan perjalanan menuju kualifikasi Piala Dunia 2030. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah strategi Hertman mampu membuat Garuda tampil dominan sejak pertandingan pertama dan akhirnya membawa pulang gelar juara?